Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Problematika Pendidikan. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada saya, Poppy Amelia Sari, dengan NIM 223141076. Saya Desti Nurhayati dengan NIM 223141086. Dan saya Ilmanda Rafial Syaharani dengan NIM 223141088. Dan yang terakhir ada Aulia Al-Fatika Hakim dengan NIM 223141093. Subtema yang akan kita bahas ada 6, yaitu yang pertama pengertian, kedua mutu pendidik, ketiga adaptasi terhadap perubahan, 4 sarana dan prasarana, 5 karakter siswa, dan keenam yaitu ketidakmerataan pendidikan. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian. Nah, pengertian dari problematika yaitu berasal dari kata akar bahasa Inggris yaitu problem, artinya soal, masalah atau teka-teki. Dan juga berarti problematik yaitu ketidaktentuan. Pengertian dari pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, jadi pengertian problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya di negara Indonesia. Kita masuk pada yang kedua, yaitu mutu pendidik. Mutu pendidikan ini dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf yang diinginkan. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu atau berkualitas. Nah, faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan ada 2, yaitu kualitas guru dan efisiensi pendidikan. Dalam sebuah pendidikan yang maju dibutuhkan seorang guru yang profesional. Maksudnya, setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi bahan ajar secara luas dan mendalam. Salah satu kendalanya adalah di daerah-daerah terpencil yang dimana kekurangan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru seharusnya tidak hanya mengutamakan materi yang disampaikan pada siswa, tapi harus memperhatikan perkembangan siswanya.
Nah, permasalahan kualitas guru yang kedua adalah sebagian guru kurang menguasai teknologi sehingga menghambat kegiatan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, solusinya yaitu guru harus mengikuti pelatihan dan pengembangan teknologi yang dijadwalkan secara berkala. Permasalahan kedua dari mutu pendidikan yaitu efisiensi pendidikan, yaitu masalah pengelolaan pendidikan terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Masalah ini mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, solusi dari problematika efisiensi pendidikan tadi yaitu jika penggunaan dana BOS dan APBN hemat dan tepat sasaran, maka dikatakan efisiensinya tinggi. Subtopik yang kedua ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, problematika yang pertama ada kurikulum yang tidak adaptif atau berubah-ubah. Ketika pergantian kabinet pemerintahan, biasanya kurikulum ikut berubah. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang kurang optimal di Indonesia. Nah, solusi yang pertama, pemerintah harus memiliki rancangan jangka panjang untuk kurikulum pendidikan. Solusi yang kedua, pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai untuk menghadapi apabila perubahan kurikulum terjadi. Melanjutkan materi, pasti kalian semua bosan kan? Iya. Nah, langkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo, semangat berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Subtopik yang ketiga ada sarana dan prasarana. Terkait dengan hal ini ditemukan sekolah yang masih kurang memadai sehingga membuat sekolah tersebut jauh tertinggal dengan sekolah lain. Sebagai salah satu contoh, sekolah yang ada di kota biasanya jauh lebih lengkap sarana dan prasarananya dibandingkan dengan sekolah yang ada di daerah, utamanya di tempat yang terpencil. Problematika yang pertama ada keterbatasan infrastruktur. Banyak sekolah yang memiliki kondisi bangunan yang kurang layak, seperti atap bocor, ketersediaan buku yang kurang memadai di perpustakaan, dan kurangnya fasilitas pendukung sehingga menghambat proses belajar mengajar. Solusinya, mengajukan anggaran untuk memperbaiki bangunan dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya seperti meja, kursi, buku, agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, untuk masalah selanjutnya yaitu sebagian besar guru mengungkapkan bahwa sumber daya yang tersedia di sekolah seperti bahan ajar dan teknologi belum memadai untuk mendukung implementasi kurikulum. Nah, untuk solusinya yaitu memperbaiki fasilitas pendidikan dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu karakter siswa. Karakter siswa memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Karakter siswa yang kuat dan positif dapat membantu mereka mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan kemampuan mereka. Sebaliknya, karakter siswa yang lemah dan negatif dapat menghambat proses pendidikan dan mengurangi kemampuan mereka. Problematika karakter siswa yang pertama ada perilaku siswa. Kurangnya rasa empati terhadap teman-temannya sehingga menyebabkan konflik pertengkaran. Terjadinya bullying seperti memukul, menendang, atau menghina temannya. Nah, untuk solusinya dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam berperilaku moral. Untuk masalah yang kedua yaitu siswa kurang konsentrasi. Kurangnya minat pada materi pelajaran yang menyebabkan siswa merasa tidak termotivasi untuk belajar sehingga membuat siswa mengantuk.
Solusinya, guru menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik, seperti menambahkan ice breaking, memberikan game, dan memberikan reward. Masalah yang kedua dari siswa yang kurang konsentrasi yaitu lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan siswa merasa tidak nyaman dan tidak konsentrasi dalam belajar. Untuk solusinya, memastikan ruang kelas bersih dan rapi, antara guru dan siswa menyepakati aturan seperti tidak berbicara saat pembelajaran, membuat jadwal piket, dan memberikan punishment apabila ada yang melanggar. Masalah selanjutnya dari kurangnya motivasi belajar siswa. Siswa tidak termotivasi untuk belajar karena kurangnya dukungan dari orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurangnya pendampingan dalam proses belajar anak. Solusi dari permasalahan tersebut pentingnya untuk menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah. Orang tua perlu memberikan dukungan dan mengatur waktu yang besar dalam proses belajar anaknya, seperti memantau proses belajar, memberi pujian, dan membantu dalam menemukan tujuan dan minat yang sesuai. Selanjutnya, submateri yang kelima, ketidakmerataan pendidikan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu lokasi geografis. Banyak siswa di daerah perdesaan atau daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses jalan ke sekolah dikarenakan jalan yang rusak dan tidak adanya jembatan penghubung. Solusinya, seharusnya pihak sekolah dan pemerintah setempat bekerja sama untuk memperbaiki atau membangun akses jalan menuju sekolah. Permasalahan yang kedua, ekonomi. Perbedaan ekonomi orang tua atau keluarga yang mempengaruhi akses pendidikan. Solusinya, pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang mampu atau KIP. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, yaitu diskriminasi. Guru membedakan perlakuan siswa terhadap kemampuan akademik. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu memberikan pelatihan kepada guru tentang kesetaraan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan pengawasan sekolah untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa semua siswa diperlakukan dengan adil. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu problematika pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Beberapa problematika yang dihadapi antara lain yaitu mutu pendidikan yang rendah, kualitas guru yang belum memadai, efisiensi pendidikan yang rendah, dan ketidakmerataan pendidikan. Ada beberapa solusi untuk mengatasi problematika tersebut, antara lain meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan efisiensi pendidikan, dan meningkatkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.